Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi Gunung Seminung, bercermin Danau Ranau. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kawan-kawan sekalian, teman-teman pemilih, hari ini episode yang spesial. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kedatangan tamu spesial dan membahas hal-hal yang juga hari ini sangat spesial. Yaitu tema hari ini ialah Bawaslu, rekan KPU bersama bersinergi. KPU Kabupaten Ogan Selatan juga sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Doni Chandra. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Fadil. Pak, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Betul. Beberapa waktu ke depan. Ya. Jadi KPU ada podcast, ya isinya obrolan ringan, obrolan santai, membahas hal-hal tentang kepemiluan. Betul. Dan kalau membahas tentang hal-hal kepemiluan, nggak bisa dilepaskan juga tentang pengawasan pemilu. Betul. Nah, dan di sini kan perannya Bawaslu. Ya. Jadi mungkin kita awal obrolan kita ini mungkin akan membahas tentang keseharian Bapak sebagai Ketua Bawaslu Oku Selatan di tengah non tahapan nih, kan sekarang pemilu sudah lewat kayak gitu kan. Nah, sekarang kesehariannya kayak gimana gitu. Kalau ceritain dulu mungkin teman-teman pemilih pengen dengar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa bergabung dalam acara podcast yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat kami. Siap. Ataupun rekan kerja sebagai penyukses pemilu. Benar. Yaitu Komisi Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tadi telah disapa oleh Bapak Fadil. Di sini saya juga menyapa kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada host kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Fadil Mersat selaku Kasubag Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Ogan Komering Selatan. Siapa? Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Fadil bahwasanya dengan kegiatan yang telah disampaikan oleh Pak Fadil, kita akan membahas terkait kegiatan-kegiatan kalau di bidang kami yaitu sebagai pengawas pemilu, baik itu di tahapan pemilu ataupun di pemilihan maupun di tahapan non tahapan. Nah, jadi mungkin saya bisa menggambarkan nanti pada waktu kita pembahasan tersebut, ya marilah kita berdiskusi agar supaya khususnya masyarakat di Kabupaten Oku Selatan ini bisa memahami ataupun mengetahui apa sih Bawaslu itu dan apa sih dalam tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Mungkin seperti itu Pak Fadil. Kawan-kawan pemilih mungkin pengen tahu juga nih Pak Ketua, gimana perjalanan karir, latar belakang Ketua sebelum pada akhirnya menduduki puncak jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bisa diceritain Ketua tentang latar belakang dan pendidikan maupun perjalanan karirnya. Kalau bisa bicara perjalanan karir itu Pak Fadil, dapat saya sampaikan pada saat ini adalah puncak karir Pak. Puncak karir yang saya miliki dan saya nikmati pada saat ini. Namun sebelum saya menduduki di posisi saya sebagai Ketua Bawaslu, saya itu dulunya telah ikut salah satu jadi keluarga besar juga sebagai Bawaslu. Di mana di tahun 2012-13 waktu itu masih disebut Panitia Pengawas Pemilu. Nah, jadi waktu itu saya jadi bagian dari keluarga panitia itu menjadi staf. Jadi staf pada waktu 2012-2013. Nah, semua itu terus saya ikuti, terus saya perhatikan. Sehingga dalam keinginan saya dan motivasi saya terus meningkat Pak Fadil. Lahir lagi dan bergabung lagi di tahun 2015-16. Kalau tidak salah proses tersebut tahapan yang kami laksanakan sebagai pengawas pemilu yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2015 dan 16. Kalau di tahun 2012-13 tersebut pemilihan gubernur, wakil gubernur, presiden, legislatif dan sebagainya Pak Fadil.
Di tahun 2015-2016 itu saya lagi-lagi menjabat sebagai staf pendukung Pak Padil. Oh, tenaga pendukung. Ya, tenaga pendukung. Iya, iya, iya. Tenaga pendukung di badan, belum badan itu Pak Padil, masih pengawas. Masih Pengawas panitia pemilu kabupaten. Betul. Panwaslu kalau Panwaslu. sebutannya. Betul. Lagi-lagi saya bergabung sehingga terus meningkat Pak Padil. Motivasi ingin memperdalami dalam bentuk pengawasan pemilu. Karena itu masih bersifatnya ad hoc, Betul. putus lagi itu Pak Padil di 2015 dan 16. Masuk lagi di jajaran ad hoc lagi di 2018-19. Proses tersebut pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 2018. Ya, saya masih ikut juga, masih tergabung di keluarga besar panitia Panwaslu tadi. Nah, sehingga di tahun 2019 saya kan masih menjabat sebagai staf juga. Di 2019 tersebut lahir juga yang disebut kami sudah tidak lagi ad hoc, sudah menjadi badan, sehingga kalau sebelumnya pimpinan itu berjumlah 3 Pak Padil. Yang terdiri 1 ketua dan 2 anggota. Pada waktu 2019 keluar juga undang-undang bahwasanya panitia pengawas pemilu berubah menjadi badan pengawas pemilihan umum di tahun 2019 hingga pada saat ini. Di tahun 2019 sampai tahun 2023 saya masih menjabat sebagai staf juga Pak Padil. Namun sudah beralih posisi bahwasanya kita sudah menjadi badan, saya itu sebagai PPNPN. Ya, betul. Ya, staf PPNPN. Nah, ataupun staf non PNS. Ya, pegawai pemerintahan non pegawai negeri sipil ya. Pegawai pemerintahan dengan non pegawai negeri. Pegawai. Namun ya itulah tadi motivasi saya ingin cepat pengen tahu sebenarnya sih. Oh, berarti dalam bentuk pengawasan ini kita ini mempunyai struktur Pak Padil. Walaupun saya sudah tahu dari 2012. Oh, berarti ada ketua, ada anggota. Sehingga lahirlah motivasi saya mengikuti kegiatan yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu pada waktu 2023 keluarlah pengumuman. Pengumuman tersebut Pak Padil bahwasanya kami Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi memanggil putra-putri terbaik untuk bergabung di Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Sehingga dengan motivasi saya lahir sebagai keluarga besar Bawaslu namun menduduki sebagai staf, saya berkeinginan terpanggil jiwa. Sehingga proses demi proses dalam pemanggilan tahapan seleksi tersebut saya ikuti Pak Padil. Meskipun dalam mengikuti tersebut ya namanya kita berjuang betul. Sedikit banyak tahapan-tahapan yang kita laksanakan. Nah, singkat cerita Pak Padil, lahirlah Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Selatan yang bernama Doni Chandra. Nah, dengan lahir tersebut tentunya tanpa adanya dukungan, tanpa adanya doa restu dari pihak-pihak khususnya keluarga besar, dan saya bekerja keras mengikuti semua prosesnya. Alhamdulillah proses tersebut sesuai apa yang ku rasakan pada saat ini Pak Padil. Jadi itu tadi artinya ketua ini memang meniti karir dari bawah di jajaran pengawas pemilu. Betul. Kan? Sudah memang dari bawah ini kan gitu kan? Iya betul. Beranjak sampai pada akhirnya di puncak pada saat ini. Betul. Oke, terima kasih ketua. Jadi mungkin kawan-kawan bisa sama-sama dengarkan bahwasannya perjalanan karir seorang Pak Doni Chandra ini nggak mudah dan juga penuh pengabdian dengan instansi Bawaslu itu tadi. Nggak langsung lahir di atas gitu ya. Siap. Karena diawali keinginan besar. Keinginan dan motivasi dan niat yang baik dan tulus Pak Padil. Benar. Jadi kan tadi kalau tadi kan kita pengennya
menjelaskan kepada masyarakat atau teman pemilih nih, Iya. apa yang pandangan masyarakat atau teman pemilih selama ini bahwasannya KPU dan Bawaslu itu selalu berhadap-hadapan di lapangan. Kesannya pecah musuhan, Iya. kesannya pecah ada pertentangan. Betul. Padahal kan tidak seperti itu. Iya, Kan betul. kita secara profesional ada aturan yang menggariskan bahwasannya KPU dan Bawaslu sesuai porsinya masing-masing. Iya. Tolong bisa dijelaskan Pak Ketua tentang anggapan masyarakat itu tadi? Iya, seperti sebelum podcast selalu kami sampaikan itu Pak Fadil. Baik itu dalam tahapan pemilu ataupun di pemilihan. Karena dari tahapan pemilihan itu ataupun di pemilihan kami itu mempunyai struktur yang disebut kalau di kecamatan itu panitia pengawas kecamatan. Kalau di desa itu panitia kelurahan desa. Bahkan sampai di TPS itu kami sebut petugas ini PTPS, petugas tempat pemungutan suara. Nah, jadi dalam bentuk upaya tersebut khususnya di jajaran Bawaslu kami terus mengupayakan bahwasannya tugas kami itu selalu berkesinambungan dengan tahapan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat KPU. Contohnya dalam pemutakhiran data pemilih, data pemilih baik itu DPS, data sementara sifatnya sampai di data pemilihan tetap. Nah, jadi kalaupun ada masyarakat berpandangan bahwasanya KPU dan Bawaslu itu mempunyai sedikit gesekan-gesekan ataupun kami Bawaslu sebagai pengawas mengikuti secara dalam tahapan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU, memang benar, tetapi hal positif yang kami laksanakan dalam bentuk pengawasan itu, Pak Fadil. Mungkin seperti itu, Pak Fadil. Jadi anggapan-anggapan masyarakat yang itu mungkin nggak tepat lah, Pak ya. Betul. Nggak tepat ya. Seperti tema awal kita tadi kan, ya sinergisitas. Sinergisitas itu nggak selalu dalam hal-hal yang dalam kerangka kerja saja, betul. tapi juga dalam keakraban di luar konteks ataupun di luar kegiatan tahapan. Betul. Gitu. Jadi Pak, pengen nanya juga nih. Ya. Nah, dalam tahapan itu pasti ada tahapan-tahapan yang mungkin lebih difokuskan oleh Bawaslu. Kalau bisa tahu Pak, kira-kira tahapan apa yang biasa difokuskan pada saat pemilihan gitu oleh Bawaslu? Kalau pada proses tahapan, secara garis besar kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Oku Selatan ini Pak Fadil, di semua tahapan itu kami selalu intent, selalu siap siaga, apapun bentuk dalam tahapan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat KPU. Namun yang perlu kami menyikapi yaitu yang pertama dalam pendistribusian logistik. Dan yang kedua sebelum pendistribusian logistik dalam tahapan kampanye, Pak. Kampanye. Ya, itu yang selalu kami fokuskan. Namun bukan mengabaikan tahapan yang sebelumnya, karena dalam bentuk tahapan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat KPU itu kami betul-betul memastikan agar dalam tahapan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU itu memang benar sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku itu, Pak Fadil. Oke, jadi tadi Ketua sudah bahas tentang logistik ya. Betul. Fokusnya ke logistik dan juga kampanye. Kalau logistik kan kita bisa lihat Oku Selatan ini pegunungan, perbukitan, betul, ya kan? Betul. Lereng, lembah, danau, ya ada semua Pak. Dan bahkan pada saat pemilu yang lalu kan sempat ada jalan putus. Ya. Ya pas lagi pilkada kemarin. Betul. Pilkada kemarin di Simpang ya. ada jalan putus. Betul. Ada efeknya nggak Pak? Kondisi-kondisi yang kayak gitu ke pemilu atau pilkada yang terakhir ini? Ya kalau kita bergambaran efeknya terutama kita dalam proses pendistribusian tersebut, kalau seandainya terjadi seperti yang disampaikan Pak Fadil tadi, ya tentunya ada efeknya lah. Karena keterhambatan dalam pendistribusian, kita jadwalkan sampainya di pukul sekian, ternyata terjadi
apa yang disampaikan Pak Fadil tadi, jalan longsor lah, bencana alam kan, Hmm. tentunya akan sedikit menghambat kegiatan Iya. tersebut. Nah, tetapi ya tidak bisa kita pungkiri juga Pak Fadil, karena Alam, kita di faktor Oku alam. Selatan ini kan naik bukit, turun Iya, bukit, iya. nyeberang sungai. Iya, Nah, iya, jadi iya, banyak. itu terus kami laksanakan, walaupun bentuk tahapan bencana alam, bentuk pengawasan kami terus ketat Benar, dalam benar. proses pengawalan distribusi Ya, logistik Pak Fadil. buktinya pemilu kemarin, pilkada kemarin alhamdulillah sukses. Iya, Ya. karena ya pemilu dan pilkada kemarin ya banyak kejadian-kejadian Iya, tadi iya. Pak Fadil, Iya. sepertilah mobil Iya, rusak iya, kan, ada. dan ada sedikit salah arah juga mobil, Iya, iya. semestinya nak ke kecamatan ini, oh rupanya di Salah kecamatan ini. nikung dia. Salah nikung. Namun itu bisa kita minimalisirnya Iya. sehingga khususnya di pemilu dan pemilihan di Oku Selatan ini, ya kuanggaplah sukses Pak Lancar, Fadil. sukses. Ya, Alhamdulillah. walaupun itu tadi. Hmm. Mungkin seperti itu Ya, gambarannya Pak banyak Fadil. ceritanya pokoknya Banyak. perjalanan pemilu kemarin Pak. Betul. Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang di tahapan Pak nih. Iya. Nah, sekarang di non tahapan nih. Gimana kinerja Bawaslu di masa-masa non tahapan nih? Ya. Ya, bisa tolong jelaskan, bisa tolong ceritakan, mungkin kawan-kawan pemilih pengen dengar. Kalau kita bicara kalau tadi di tahapan Pak Fadil, walaupun sekilas yang Iya, kita iya, sampaikan, karena telah aku sampaikan tadi banyak tahapan-tahapan yang kita laksanakan, itu hanya biar masyarakat tahu saja. Nah, kalau sekarang di pelaksanaan non tahapan, khususnya kita di jajaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya yang saat ini sedang berjalan dan mungkin di minggu ke depan ataupun dalam minggu-minggu ini kita akan mengikuti tahapan triwulan keempat pleno PDPB. Oh iya. Nah, PDPB ini dapat saya sebut itu sebenarnya tahapan yang dilaksanakan oleh jajaran sahabat-sahabat Komisi Pemilihan Umum. Namun itu kami awasi sebagai pengawas pemilu. Karena sekali lagi kusampaikan, KPU dan Bawaslu itu selalu beriringan. Ya, nah, jadi tahapan yang kami laksanakan di non tahapan ini di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti itu kira-kira Pak Fadil. Ada lagi selain dari itu kan pengawasan nih. Ya. Mungkin ada lagi kerja-kerja Bawaslu di masa non tahapan ini. Ya, kalau kerja di internal kami Pak Fadil, bahwasanya terhitung di 2 bulan ke belakang, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Oku Selatan menindaklanjuti instruksi dari pimpinan provinsi maupun pusat, bahwasanya kami membuat pengawasan pemilihan partisipatif. Nah, dalam pengawasan pemilihan partisipatif itu Pak Fadil bertujuan, garis besar bertujuannya agar supaya dalam pemilihan ataupun pemilu yang ada di Oku Selatan ini lebih pandai dan lebih cerdas untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Dalam pemilihan P2P, kami sebut di P2P itu pengawasan pemilihan partisipatif tersebut, kami berkunjung dengan mahasiswa dan pemilih-pemilih pemula. Nah, sehingga dalam proses pelaksanaan di non tahapan tersebut kami mempunyai anggota yang kurang lebih anggotanya 40 orang yang mengikuti proses sekolah pemilih pengawasan partisipatif tadi Pak Fadil. Dan itu sudah kami tindak lanjuti, mereka sudah mempunyai sertifikat agar supaya dalam bentuk sertifikat tersebut itu akan menjadi modal mereka dalam bentuk pengawasan partisipatif yang ada di Kabupaten Oku Selatan ini. Karena kalau dia sudah mengikuti itu, berarti dia sudah tahu pengawasan yang ada di Oku Selatan ini bukan hanya Bawaslu, melainkan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan. Ya, artinya sertifikat tadi bisa juga nilai plus kalau misalnya kawan-kawan tadi mau daftar badan ad hoc untuk
pemilu atau pilkada selanjutnya misalnya kayak gitu. Iya. Dia bukan hanya sebagai badan ad hoc sepertinya Pak Badil. Gimana? Bisa melibatkan digunakan untuk tahapan yang lebih luas. Oh gitu. Ya kalau di jajaran ad hoc ya otomatis kami sudah mengetahui dia memang pernah mengikuti dan sertifikat tersebut bisa dia gunakan dalam tahapan untuk di kabupaten, untuk di provinsi. Bahwasanya dalam bimbingan yang kami laksanakan itu berdasarkan tahapan yang sudah ataupun yang belum terlaksana Pak Padi. Kami sudah menggambarkan ini pesta demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Oku Selatan. Jadi banyak kegunaan sertifikat tersebut Pak Fadil ya. Kami pernah lihat tuh di media sosial juga. Iya. Kerjasama antara Bawaslu dengan Pramuka. Itu gimana? Bisa diceritain nggak Pak Ketua? Kalau kita bicara tentang Pramuka Pak Fadil, itu memang sesuai dengan SE juga. Betul, kami telah melaksanakan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu, kami telah melaksanakan perjanjian MOU, kesepakatan dalam pembentukan menindaklanjuti yaitu Saka Adiasta Pemilu. Saka Adiasta Pemilu. Nah, jadi sudah kami tindaklanjuti, sudah MOU dengan Ketua Kawarcap Kabupaten Oku Selatan. Dan insya Allah di waktu yang ke depan akan terlaksana bentuk pelantikan Mabisaka dan Pinsakanya Pak Badil. Itu tentang apa itu Pak? Nah kembali lagi ke tahapan untuk pemilu, ke pemilihan. Karena dengan bertujuan tersebut kami akan mensosialisasikan tahapan-tahapan khususnya yang ada di Bawaslu Pak Badil. Ya artinya KPU dengan Bawaslu sama-sama sedang mensosialisasikan. Betul. Jadi, kalau kami bentuknya ini nih Pak, podcast gitu. Kalau Bawaslu artinya di bidang-bidang yang tadi pengawasan partisipatif Pengawasan partisipatif. Ya luar biasa sih. Istilahnya walaupun sedang tidak ada tahapan artinya tetap bergerak tentang demokrasi, tentang persiapan pemilu ke depannya kayak gitu. Karena kita terus meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Oku Selatan agar supaya masyarakat yang ada di Oku Selatan tahu sih arti demokrasi itu apa dan Bawaslu khususnya fungsi Bawaslu itu di mana. Selain itu Pak Fadil, kami juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Oku Selatan ini di minggu belakang ataupun di bulan-bulan belakang kami juga lagi-lagi melaksanakan Pak Fadil. Salah satu pelaksanaan kami di non tahapan ini yaitu melaksanakan RDK, rapat dalam kantor Pak Fadil, di mana kami mengundang dapat saya sebut di sini orang-orang disabilitas. Orang disabilitas. Iya. Di mana di situ kami mengundang dan sudah bersurat sebelumnya dengan dinas sosial, kami mengakuratkan data agar supaya dalam proses RDK kami yang berjudul fasilitasi dan sosialisasi disabilitas, penguatan disabilitas. Jadi tujuan kami tidak lain Pak Fadil, bahwasanya dalam proses disabilitas itu memang perlu karena tidak ada bentuknya perbedaan. Mohon maaf, orang-orang disabilitas mereka itu salah satu penyukses juga dalam proses pemilu ataupun di pemilihan yang ada di Oku Selatan. Nah, jadi mereka itu punya hak dalam bentuk pengawasan, punya hak dalam bentuk penyaluran hak-hak suaranya. Nah, jadi tujuan kami itu mensosialisasikan dengan anggota yang terundang dapat saya sebut disabilitas tersebut. Nah, alhamdulillah proses tersebut sudah kami laksanakan dengan tujuan agar supaya di pemilu ataupun pemilihan lagi-lagi mereka paham apa sih demokrasi ataupun apa sih tugas Bawaslu, apa sih tugas KPU, sehingga tujuan kami melaksanakan RDK disabilitas tersebut bisa memberikan wawasan kepada orang-orang
disabilitas karena mereka mempunyai hak pilih juga. Betul. Mungkin seperti itu Pak Fadil. Ya, baik. Kegiatan-kegiatan di non tahapan. Nah, Begitu, sekarang Pak Fadil. karena Pak Ketua sudah bahas tentang demokrasi segala macam nih, udah mulai masuk nih kita nih bahasan tentang demokrasi. Nah, jadi terkait demokrasi ini tadi di tiap-tiap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, kerap kali kita dengar isu money politik, Betul. politik uang. Nah, apakah sebegitu sulitnya diberantas? Apakah ini memang sudah jadi budaya atau kayak gimana gitu kan? Sebab ini kan permasalahan yang berulang, permasalahan yang terus muncul di tiap-tiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Bisa disampaikan bagaimana Bawaslu memandang permasalahan ini? Coba. Iya. Kalau di tahapan pilkada yang sebelumnya, mau pemilu maupun di pemilihan yang sebelumnya, Pak Fadil, ya sesuai apa yang disampaikan Pak Fadil tadi, bahwasannya di dalam bentuk politik uang tersebut memang sulit untuk kita mencegah ataupun mengawasi dalam bentuk politik uang khususnya. Namun sekali lagi ku sampaikan, tujuan kami dalam 6 tahapan ini yaitu yang kusampaikan tadi, pembentukan pengawasan partisipatif, pembuatan MOU dengan Saka Adiasta, Kawarcap Oku Selatan. Tujuan kami itu untuk memperdalam ataupun memberitahukan dalam tahapan pemilu ataupun pemilihan yang sudah. Karena dalam tahapan pemilu dan pemilihan yang sudah-sudah itu, Pak Fadil, mereka itu selalu diberikan iming-iming lah oleh peserta pemilu. Nah, sehingga dengan diberikan iming-iming barang, jabatan, dan lain sebagainya, dalam masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu merasa terganggu. Nah, jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Oku Selatan, ayolah ikut berbagi dalam sosialisasi yang kami sampaikan khususnya di jajaran Bawaslu, karena kami mungkin di tahun-tahun ke depannya kami akan menindaklanjuti Saka Adiasta dan kami aktifkan kembali pengawasan partisipatif agar supaya dalam proses anti politik uang tersebut sedikit menjauh dari Kabupaten Ogan Komering Selatan. Iya, Pak Fadil. Betul. Sebab udah nggak zaman lagi Pak. Sekarang suara kita dibeli dengan beberapa lembar uang, rasanya udah nggak zaman lagi Pak. Betul. Ya, mungkin itu kawan-kawan pemilih, jangan sampai suara kita tergadaikan hanya dengan beberapa lembar uang. Nah, ini juga nih Pak. Jadi salah satu momen yang saat kita membuat podcast ini tadi, kemarin baru saja kita merayakan HUT Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-54. Iya. Nah, jadi dalam kaitannya dengan podcast kita hari ini, gimana sih peran Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN saat pemilu? Kalau nggak pemilu kan ya mungkin ya nggak perlu ada yang dijaga netralitas. Betul. Tapi kalau lagi pemilu tuh pemilu atau pilkada, gimana Bawaslu menjaga netralitas ini tadi? Betul. Jadi sepertinya kita tuh sudah sedikit panjang Pak Fadil pembahasannya. Mulai dari tahapan dan sekarang kita baru sudah memperingati Hari Kopri. Nah, jadi pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak ASN, karena di tahapan pemilu dan pemilihan kemarin, Pak Fadil, kami selalu mengkedepankan yaitu ada 3 program kami di Bawaslu ini, Pak Fadil. Yang pertama itu dalam bentuk pencegahan. Pencegahan itu bisa kami sampaikan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Setelah pencegahan kami laksanakan, ada bentuknya kami pengawasan. Dalam pengawasan tersebut kami memastikan agar supaya dalam keterlibatan netralitas ASN
betul-betul bisa memahami ataupun tidak menyalahi aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua, setelah kami awasi Pak Fadil, kami ada juga sifatnya penindakan. Nah, jadi sudah kami cegah, sudah kami awasi, toh ternyata masih terjadi hal-hal yang melanggar aturan dan undang-undang, masuklah ke tahapan penanganan pelanggaran. Dalam bentuk tahapan penanganan pelanggaran kami mempunyai beberapa juknis juga Pak Fadil. Apakah dia pelanggaran pidana ataukah pelanggaran hukuman lainnya dan lain sebagainya Pak Fadil. Mungkin seperti itu gambaran untuk kenetralitasan ASN. Terus kami berupaya agar supaya sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang ASN dapat kami sampaikan mengetahui batasan-batasan tupoksi mereka sebagai pejabat negara tersebut. Benar. Jadi ya memang nggak bisa dilepasin juga kan. Bahkan di penyelenggaraan, bukan di penyelenggaraan tapi di penyelenggara. Itu di dalam badannya ada juga ASN-nya gitu kan. Ya tentunya ekspektasi masyarakat ASN yang ada di badan penyelenggara ini bisa tetap netral gitu, Pak. Betul. Iya. Jadi udah lumayan panjang bahasan kita, Pak. Kalau kita bahas tentang harapan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang penyelenggaraan pemilu yang akan datang, gimana? Ya, kalau harapan ini sebenarnya Pak Fadil, ya namanya harapan kan, otomatis akan lebih baik dari hari sebelumnya, karena kalau hari ini untuk hari esok Pak Fadil, hari esok adalah untuk selamanya. Nah, jadi harapan itu terus muncul dan perlu kita tingkatkan agar supaya harapan tersebut bisa terwujud sesuai dengan harapan, khususnya saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Selatan. Ayo kita sama-sama mengingat kembali apa yang terjadi di pemilu maupun di pemilihan, jangan terulang kembali di tahapan pemilu ataupun pemilihan yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Itu saja harapan saya, agar supaya masyarakat itu pandai ikut berperan aktif dalam penyukses demokrasi yang ada di Kabupaten Oku Selatan ini, Pak Fadil. Jadi tanggung jawab penyelenggaraan ini bukan hanya ada di KPU, bukan hanya ada di Bawaslu, tapi seluruh elemen masyarakat juga. Gitu, Pak. Betul, Pak. Mungkin itu sih Pak, obrolan kita mungkin ringan, mungkin santai, tapi banyak penuh makna dalam. Adapun yang mesti kita garis bawahi itu tadi, bahwasannya KPU, Bawaslu, dan masyarakat harus turut kerjasama untuk mensukseskan pemilu-pemilu atau pemilihan-pemilihan ke depannya. Betul. Mungkin itu sih. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast KPU yang temanya mendengarkan, mencerahkan, dan menguatkan. Nah ini juga kita sudah mendengarkan dari Ketua Bawaslu, kita sudah tercerahkan, dan sekarang saatnya kita menguatkan, saling menguatkan agar pemilu dan pilkada 2029 ke depannya bisa lebih sukses lagi daripada penyelenggaraan sebelumnya. Betul. Mungkin itu Pak Ketua. Sedikit tambahan silakan. Sebelum kita tutup, karena sebenarnya ini udah mau closing tadi. Sebenarnya ini masih perlu saya sampaikan, khususnya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Bahwasanya sekali lagi kami Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengharapkan dalam bentuk tanggapan, karena kami Bawaslu ini telah membuka posko, Pak Fadil. Nah, posko itu untuk menampung apa tanggapan ataupun aduan dari masyarakat. Nah, jadi itulah salah satu bentuk kami untuk mencegah ataupun menindaklanjuti harapan kita agar supaya pesta demokrasi yang ada di Oku Selatan ini, khususnya di tahun 2029, bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, Pak Fadil. Di sini ada tagline Bawaslu ini. Karena tagline Bawaslu ini bersama rakyat, awasi pemilu, berarti rakyat ikut berperan aktif dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, seperti itu Pak Fadil harapan saya. Kalau KPU sampai saat ini masih KPU melayani, Pak. Iya, betul. Memang KPU melayani, Bawaslu mengawasi. Siap. Itu tadi mungkin kawan-kawan. Itu Pak Fadil. Ya, itu tadi kawan-kawan. Ada tagline-nya sudah disampaikan juga oleh Ketua Bawaslu.
Sayangnya kebersamaan kita mungkin nggak berlangsung lama, kita dibatasi durasi gitu Iya, kan. Mungkin di pertemuan selanjutnya, Pak. betul. Jadi mungkin itu kawan-kawan. Kita akan jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.